Kalahkan hawa nafsumu, niscaya engkau akan beruntung. Setiap manusia dalam hidupnya selalu berada dalam kondisi perang terhadap musuh yang tidak nampak, yang mungkin mereka lebih berbahaya daripada musuh yang terlihat oleh mata. Musuh itu ialah syaitan yang terlaknat dan hawa nafsu yang selalu menggiring kita pada dosa dan maksiat. Oleh karena itu, kita mesti selalu siaga dan waspada. Hawa nafsu yang berada dalam diri kita merupakan musuh yang paling kejam dari semua musuh yang lain. Ia senantiasa merayu kita untuk menghalalkan segala cara demi mewujudkan semua keinginan tanpa peduli dengan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sungguh jika seseorang menuruti bujuk rayu hawa nafsu serta tunduk tak berdaya di hadapannya, niscaya kesengsaraan dan kebinasaanlah yang menantinya. Akan tetapi, jika ia berjuang menundukkannya, kemudian mengikatnya dengan tali kekang ketakwaan, maka sungguh ia telah mengukir prestasi kemenangan di medan laga yang paling sengit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajaral khataya wadh-dhunub." Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sedangkan mujahid itu ialah orang yang berjuang mengalahkan hawa nafsunya demi memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang jihad. Lalu beliau menjawab, "Ibda' binafsika fajahidha." Mulailah dengan dirimu, taklukkanlah. "Wabda' binafsika faghziha." Mulailah dengan dirimu, seranglah hawa nafsumu. Perjuangan yang sebenarnya baru bisa terwujud dengan menahan diri dari dosa dan syubhat, juga dengan tidak membiarkannya larut dalam pemenuhan kebutuhan syahwat yang mubah kalau kita mau ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Ada 3 senjata yang dibutuhkan untuk bertempur melawan hawa nafsu demi mewujudkan kemenangan sejati. Senjata yang pertama, berburuk sangka pada hawa nafsu. Sungguh orang yang mengenal hawa nafsunya niscaya tidak akan bersandar padanya. Dia tidak akan tunduk patuh untuknya, bahkan senantiasa berburuk sangka padanya. Bagaimana mungkin ia berbaik sangka pada musuh yang setiap saat mengintai dan siap menerjang kapanpun? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, seseorang tidak akan berburuk sangka pada hawa nafsunya kecuali jika ia mengenalinya. Dan orang yang berbaik sangka pada hawa nafsunya berarti dialah orang yang paling tidak kenal akan dirinya. Senjata yang kedua, kesabaran. Siapa yang bersabar dan tetap bertahan dalam pertarungan melawan hawa nafsu dan syaitan, maka Allah akan mengaruniakan untuknya kemenangan. Ia dapat mengendalikan dirinya, sehingga ia menjadi raja yang berkuasa. Sebaliknya, siapa yang tidak bersabar dan menyerah dalam pertempuran, maka ia akan ditangkap lalu dijadikan budak sebagai tawanan yang hina dina di tangan musuhnya. Di antara hal yang dapat memotivasi kita untuk tetap bertahan dalam pertempuran melawan hawa nafsu adalah meyakini bahwa surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Senjata yang ketiga, memperbanyak doa. Sungguh doa dan sikap berlindung diri kepada Allah merupakan senjata yang paling dahsyat untuk memenangkan pertempuran. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta hawa nafsu dan tak ada yang sanggup membantu kita untuk menang kecuali memohon pada penciptanya. Jika demikian, kita dapat simpulkan bahwa setiap muslim mesti berjuang melawan hawa nafsunya sepanjang hayatnya. Sebagai contoh, berjuang untuk bisa salat dengan khusyuk dan tumanina. Berjuang melakukan puasa dan memelihara puasanya dari segala sesuatu yang dapat menggores dan mengurangi kesempurnaannya. Berjuang untuk memelihara zikir setelah salat 5 waktu dan zikir pagi dan petang. Berjuang untuk berkomitmen membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz per hari atau lebih daripada itu. Berjuang untuk menunaikan salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari secara terus-menerus. Berjuang melaksanakan salat tarawih dan witir, bahkan berlama-lama dalam melaksanakannya semaksimal kesanggupannya. Berjuang untuk memperbanyak zikir siang dan malam. Berjuang untuk memperbanyak doa dan berlama-lama memohon kepadanya. Berjuang untuk beristighfar secara berkesinambungan dan contoh-contoh perjuangan lain dalam rangka menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan syaitan. Maka barang siapa yang berjuang melawan hawa nafsunya dan senantiasa bersabar secara konsisten khususnya pada bulan mulia Ramadan ini, maka ia akan meraih pahala yang sangat besar dengan izin Allah dan akan dimuliakan dengan ganjaran yang luar biasa pada hari raya Idul Fitri.
Sebaliknya, siapa yang melunak di hadapan hawa nafsunya, larut dalam kelalaiannya, serta banyak bersenda gurau, lebih banyak tidur, atau sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, niscaya ia tak akan meraih apa yang ia harapkan dari Allah berupa pahala yang berlimpah, derajat yang tinggi, serta ganjaran yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.